Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelompok 3 dengan NIM 231420773. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lipid yang meliputi definisi lipid, klasifikasi lipid, dan fungsi lipid. Nah, dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Trimaniartasari SPD MPD. Nah, yang pertama kita masuk pada definisi lipid. Lipid merupakan kelompok besar molekul organik yang tidak larut dalam air tetapi dia larut dalam pelarut nonpolar, contohnya seperti alkohol dan eter. Nah, kemudian kita masuk pada klasifikasi lipid. Nah, lipid dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsinya menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama, lipid sederhana atau simple lipid. Nah, lipid sederhana ini adalah lipid yang hanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu asam lemak dan alkohol. Kemudian yang kedua ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks adalah lipid yang mengandung selain asam lemak dan alkohol, seperti fosfor, nitrogen, maupun gula. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lipid terpilih atau derived lipid. Lipid terpilih ini merupakan lipid yang diperoleh dari pemecahan lipid sederhana dan kompleks tadi. Nah, kategori lipid terpilih ini contohnya yaitu seperti asam lemak yang dihasilkan dari hidrolisis trigliserida atau fosfolipid dan gliserol hasil pemecahan dari trigliserida. Nah, kemudian klasifikasi yang keempat itu lipid sterol. Nah, lipid sterol ini merupakan kelompok lipid yang merupakan struktur cincin sterol atau kolesterol adalah contoh paling terkenal yang kita tahu. Kemudian kita masuk pada pada fungsi lipid. Nah, tentunya lipid memiliki fungsi yang penting dalam tubuh manusia dan organisme lainnya. Nah, beberapa fungsi lipid yang pertama yaitu sumber energi. Nah, sumber energi ini merupakan sumber energi tubuh ketika tubuh membutuhkan energi atau trigliserida yang disimpan dalam jaringan lemak, maka akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang kedua sebagai penyimpanan energi. Nah, lipid terutama trigliserida berfungsi sebagai cadangan energi yang dalam jangka panjang. Nah, karena lipid memiliki kepadatan energi yang tinggi sehingga mereka dapat menyimpan lebih banyak energi per gramnya dibanding dengan karbohidrat maupun protein. Kemudian yang ketiga ada isolasi dan perlindungan. Nah, lipid membantu melindungi organ internal dari goncangan dan cedera fisik melalui lapisan lemak yang membungkus organ. Nah, kemudian yang keempat komponen struktur membran sel. Nah, fosfolipid dan kolesterol adalah komponen utama membran sel. Nah, fosfolipid ini dia membentuk lapisan ganda dalam membran sel. Nah, sementara kolesterol tadi dia memberi stabilitas dan fleksibilitas pada membran. Nah, kemudian yang kelima itu pengantar sinyal dan regulator. Nah, beberapa lipid itu bertindak sebagai molekul sinyal dalam tubuh. Nah, seperti eikosanoid, ini berasal dari asam lemak omega 3 dan omega 6 yang berfungsi dalam proses peradangan dan pengaturan tekanan darah. Nah, kemudian steroid. Ini dia seperti hormon testosteron atau estrogen. Baik, di sini saya akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu fungsi lipid. Yang pertama itu pembentukan hormon. Kolesterol adalah prekursor utama untuk sintesis hormon steroid seperti estrogen, testosteron, progesteron, dan kortisol yang mengatur sebagai fungsi tubuh termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan respon stres. Kedua, penyerapan vitamin. Lipid membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, yang penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti penglihatan, kesehatan, tulang, dan sistem kekebalan tubuh.
Ketiga, pelindungan syaraf. Mielin yang terbuat dari lipid membungkus serat saraf dan meningkatkan kecepatan transmisi impuls saraf yang sangat penting untuk fungsi saraf yang normal. Keempat, pembentukan asam empedu. Kolesterol juga berperan dalam pembentukan asam empedu yang diperlukan untuk mencerna dan menyerap lemak dalam saluran pernapasan. Kelima, regulasi fungsi pencernaan. Beberapa lipid berfungsi dalam membantu penyerapan lemak dan nutrisi lain dari makanan melalui proses emulsi oleh asam empedu. Selanjutnya, transportasi lipid dalam tubuh melibatkan berbagai mekanisme dan molekul khusus untuk memastikan lipid dapat bergerak di dalam darah dan distribusikan ke jaringan yang membutuhkannya. Karena lipid tidak larut dalam air, transportasinya melibatkan lipoprotein atau protein pembawa lainnya. Yang pertama itu absorpsi lipid di usus. Yang pertama, pencernaan. Lemak dari makanan, trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak bebas, gliserol, dan monogliserida. Kedua, absorpsi, yaitu molekul-molekul ini diserap oleh sel-sel epitel usus atau enterosit. Ketiga, pembentukan kilomikron. Dalam enterosit, asam lemak bebas dan monogliserida dirakit kembali menjadi trigliserida dan dikemas bersama kolesterol dan protein menjadi partikel lipoprotein besar yang disebut dengan kilomikron. Kedua, transportasi lipid dalam darah. Kilomikron dalam transport dan lipoprotein lainnya bertanggung jawab untuk transportasi lipid melalui darah. Ada beberapa jenis lipoprotein berdasarkan kepadatannya, yaitu kilomikron membawa trigliserida dari usus ke jaringan tubuh. Kedua, VLDL atau very low density lipoprotein diproduksi di hati untuk mengangkut trigliserida ke jaringan. Selanjutnya LDL atau low density lipoprotein mengangkut kolesterol ke sel-sel tubuh. LDL sering disebut kolesterol jahat jika kadarnya tinggi. Selanjutnya HDL atau high density lipoprotein mengambil kolesterol dari jaringan kembali ke hati untuk didaur ulang atau dibuang. HDL sering disebut juga sebagai kolesterol baik. Ketiga, distribusi lipid ke jaringan. Enzim lipoprotein lipase yang ada di kapiler jaringan seperti otot dan jaringan lemak memecah trigliserida dari kilomikron atau VLDL menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Selanjutnya, asam lemak bebas ini kemudian diambil oleh sel untuk digunakan sebagai sumber energi, disimpan sebagai cadangan lemak, atau digunakan untuk sistem membran sel. Keempat, metabolisme dan penyimpanan asam lemak bebas yang tidak segera digunakan akan disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa atau lemak. Selanjutnya, kolesterol digunakan untuk sintesis hormon, steroid, empedu, atau komponen membran sel. Yang kelima, pengangkutan kolesterol balik atau reversi kolesterol transport. HDL mengangkut kolesterol dari jaringan liver kembali ke hati, di mana kolesterol ini dapat didaur ulang atau dibuang melalui empedu. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.